Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di Ayo Belajar Matematika. Medzone, waktunya bermatematika. Baik, kali ini kembali lagi bersama kami di Ayo Belajar Matematika, di mana program ini adalah kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat bersama Prodi Matematika FMIPA Untan. Di sini bersama saya Apriliandi dan teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Brandon Kersen. Halo, perkenalkan saya Tria Mutiara. Halo, perkenalkan nama saya Willy. Oke, jadi kali ini kita belajar lagi tentang matematika tentunya. Tapi sekali lagi, matematika itu orang bilang membosankan. Makanya di sini kita tidak hanya sekedar belajar matematika, tapi sambil bermain game. Kali ini gamenya seperti apa teman-teman? Di sini kita lihat gamenya itu tentang escape room. Artinya tempat ini biasanya sering nih kita nonton-nonton nih di film-film tentang escape room. Jadi kita terjebak. Oke, jadi ceritanya ini kita terjebak di studio TVRI. Nggak tahu gimana caranya kita terjebak nih. Dan kita harus keluar nih dari studio ini nih. Nah, masalahnya cara untuk keluar dari studio ini kita harus menjawab soal. Jadi kita harus mengumpulkan kunci-kunci dari soal-soal ini yang dijawab, barulah kita dapat kuncinya seperti itu. Nah, kira-kira gimana cara main game escape room ini? Pertama, peluang kalian untuk bebas dari ruangan ini hanyalah soal kemampuan menemukan angka incaran yang tepat di antara seluruh kemungkinan yang mengecoh. Jadi soalnya itu nanti banyak mengecoh seperti itu. Jadi cukup bandingkan jumlah angka target yang kalian cari dengan total semua pilihan yang ada. Lalu jadikan hasilnya sebagai kode gembok membuka pintu. Jadi kodenya adalah jawaban dari soalnya. Seperti itu. Gimana? Siap untuk keluar? Kok jadi siap ya? Ini bukan soal siap nggak siap nih. Kita nih harus keluar nih dari studio ini. Karena kalau kalian nggak bisa menemukan jawabannya, saya juga terjebak di sini nih. Gimana ini jawab? Siap ya? Kita lihat. Kita lihat di studio ini dan kita anggap saja studio ini tertutup seperti itu. Kita lihat beberapa sekitaran sini, kira-kira ada nggak yang aneh gitu di studio ini? Oke. Nah, ternyata di studio ini ada 3 pintu. Ya walaupun sebenarnya 1 pintu ya, nggak apa-apa. Di sini ada 3 pintu, anggap saja di sini ada 3 pintu dan ketiga pintu ini terkunci. Cuma dia bisa terbuka kalau kalian bisa menyelesaikan soal-soal ini. Berarti kita harus mencari kunci jawabannya ya, mencari kunci jawabannya. Baik, seperti ini gambaran tempatnya. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah kita lolos? Baik, kita lihat di pintu pertama, tertera soal, ada tulisan seperti ini. Berapa peluang munculnya angka kelipatan 4 jika dadu 20 sisi, jadi ada dadu 20 sisi, dilempar 1 kali. Oke. Ini kira-kira ini soalnya tentang apa, teman-teman? Peluang. Tentang peluang ya, karena jelas ya di sini berapa peluang munculnya angka kelipatan 4 jika dadu jika dadu 20 sisi dilempar 1 kali. Jadi ini pertanyaan pertama ini gembok pertama ini kita harus bisa menjawab soal ini. Kira-kira siapa dulu? Itu kunci itu apa, Pak? Nah, ini kunci. Oh betul. Jadi nanti kita akan tulis jawabannya di sini. Jadi jawaban kalian kita tulis di sini. Nanti di ujung apakah benar jawabannya, kita lihat apakah benar. Kita lihat nanti di ujung, harusnya benar ya biar kita lolos. Berarti kalau Harus benar terbuka gemboknya. Terbuka gemboknya. Gitu. Oke, siapa dulu silakan. Oke. Siapa dulu nih yang mau mengerjakan soal ini? Siapa? Saya dia, Pak. Willy dulu. Silakan Willy. Ayo Willy, Willy. aku tidak mau terjebak di sini. Bantu kita keluar dari studio ini. Kira-kira ini gimana ya peluang munculnya angka kelipatan 4 jika dadu Ini dadu 20 sisi ini dadu yang episode sebelumnya nggak sih? Oh iya, episode Harusnya. Dungeon in. Tapi kalau episode ini dulu tayang gimana? Tapi ya udah, nggak apa. Gimana? Ya, ini 20 sisi jadi dadu 20 sisi. Kita kan ngomonginnya kan berarti sekarang kita coba dulu kita ngomonginnya dadu 20 sisi. Ya. Berarti kalau misalnya dadu 20 sisi, berarti angka-angkanya tuh berarti ada 1.
Pasti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi angka-angka yang ada di dadu 20 sisi ini ada ini semua. Oke. Nah, yang ditanya munculnya kelipatan 4. Nah, sebelumnya kita mungkin balik dulu nih, peluang itu sebenarnya apa sebenarnya? Kalau misalnya kita ke misalnya pelemparan koin deh. Kalau misalnya pelemparan koin kan cuman ada 2, antara gambar atau angka. Nah, kita misalnya pengennya peluang munculnya angka. Nah, dari 1 kali pelemparan, artinya total kejadian yang mungkin itu kan ada 2. Total kejadian mungkin Angka itu ada sama 2. gambar ya, Angka maksudnya? dengan gambar. Nah, yang kita pengen itu kan angka. Berarti kan cuma 1 kali lempar. Berarti peluangnya itu ada setengah antara yang keluarnya angka atau gambar. Nah, makanya peluangnya itu setengah-setengah. Ini untuk koin. Untuk koin. Nah, Nah, sekarang- tapi kalau misalnya untuk dadu, nah di sini kan dibilang kelipatan 4. Kelipatan 4 yang berarti itu dimulainya dari 4, 8, 12, 16, 20, sampai seterusnya. Nah, ini kelipatan 4 yang artinya tuh tambah 4 terus. 4, 4, 4. Nah, ini kan ada nih angka-angka kelipatan 4 nih. Iya. Nah, Ya. total kejadian yang mungkin terjadi kalau misalnya dadu dilempar itu kan artinya yang muncul kan pasti 1, 2, 3, 4, sampai 20. Nggak mungkin tiba-tiba keluarnya 21. Ya, karena dadunya memang sampai 20. 20 karena dadinya itu sampai 20. Nggak mungkin tiba-tiba keluarnya 21. Makanya total kejadiannya itu ada 20. Oke. Nah, yang kita pengen itu angka 4. Kita lihat di dadu 4 sih, di dadu yang 20 sisi itu ada berapa angka kelipatan 4. Nah, ini ada 4, ada 8, ada 12, 16, sama 20. Oke. Artinya itu kan ada 4, 8, 6, 12, 16, sama 20. Ada 5 angka kelipatan 4 di dadu 20 sisi. Oke. Nah, berarti peluangnya itu berarti ada berapa? Berarti peluang yang mungkin terjadi itu kan total kejadian ada 20. Berarti peluangnya itu ada 5/20 atau 1/4. Jadi peluang munculnya angka kelipatan 4 kalau misalnya dadu yang dilempar itu sekali dan itu 20 sisi itu 1/4. Oke. Udah, berarti udah nih. Udah ya. Oke. Thank you. 1/4. Terima kasih Willy. Berarti dari oke, tepuk tangan dulu. Sudah terbuka nih. Betul dah. Kita sebenarnya kita belum tahu juga apakah ini benar atau salah, makanya kita nanti masukkan. Berarti dari soal ini Willy mendapatkan kode pertamanya itu yaitu 1/4 ya. Dengan kita ulas sedikit, jadi kita sebutnya ini ruang sampel teman-teman. 1 sampai 20 dan peluang dan ini sampel yang diinginkan yaitu Banyak kelipatan kejadian. 4 ya. Iya. 4, 8, 12, 16, 20 itu ada 4 jumlahnya, ada 5 sorry. Berarti peluangnya itu adalah 5/20 atau 1/4. Baik, kita masukkan di sini 1/4 Apakah jawabannya benar? untuk kunci pertama. Belum tahu. Kita belum tahu nih, karena kita Sampai harus mengumpulkan tiga-tiganya. 3 jawabannya teman-teman. Oke, apakah kita kunci dulu? Ya, 1/4 ini kita kunci ya. Semoga benar teman-teman. Salahkan Willy kalau masih terkunci di sini. Nanti saya Oke. ikut pintu yang kedua atau ketiga saja. Oke, kita simpan 1/4. Kita coba cari lagi kunci berikutnya. Siap ya? Siap. Oke. Baik. Berarti kita sudah menyimpan 1/4 jawaban pertama. Nah, ini gembok kedua ini teman-teman. Oke, kita baca soalnya. Berapa peluang total mata dadu berjumlah 7 jika 2 dadu, berarti ini ada 2 dadu berisi 6 dilempar bersamaan. Jadi dadu 6 sisi itu ada 2. Seperti itu. Siapa yang akan Saya. menyelesaikan? Tadi udah Iya. Tria ya? Tria, Siapa? oke. Tadi ini udah, sekarang gantian Tria. Kita hapus dulu tadi.
Nah, kita ditanya tentang peluang total mata dadu berjumlah 7. Jika 2 dadu bersisi 6 dilempar bersamaan. Kalau 2 dadu bersisi 6 berarti kan satu dadu sisinya ada 6, satu dadu lagi sisinya ada 6. Kalau kita lempar bisa aja kan yang munculnya 1-1 atau 1-2 dan seterusnya. Ini 2 dadu. Dua dadu. Dua Dari dadu. satu dadu. Tadi kan 1 dadu ya, Iya, Widya. satu dadu. Tapi 20 sisi. Kalau ini 2 dadu Dua tapi dadu, 6 sisi. 6 sisi. Oke. Kita misalkan dadu pertama itu X. Nah, karena dadunya ada 6 sisi, berarti kan ada 1 sisinya, terus yang 2 angkanya 3 sampai 6 kan? 4, 5, 6 mata dadunya. Nah, terus dadu kedua kita misalkan dengan Y. Berarti kan mata dadunya 1, 2, sampai 6 juga karena dia 6 sisi ya. 4, 5, 6. Nah, kalau keduanya kita lempar secara bersamaan, munculnya itu kan kombinasi dari ini kan, kayak 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Berarti kan X, ini kan ada 6 kali 6 ada 36, berarti ada 36 ruang sampel. Berarti 1, 1, 1, 2, 1, 3, sampai 1, 6. 1, 4, 1, 5, 1, 6, terus 2, 1. Nah, kalau 1, 2 ini kan beda sama 2, 1. Misal dadu pertama itu angkanya 1, dadu kedua angkanya 2. Beda kayak dadu pertama angkanya 2, dadu yang kedua angkanya 1. Itu berbeda ya teman-teman. Nah, jadi 2, 1 lanjut, 2, 2. Sampai ke berapa nih nanti? Sampai 26. Sampai 26. 23. Titik-titik aja. Mungkin boleh pakai titik-titik Oh, iya. aja ya. Nanti sampai Sampai seterusnya sampai 26. Oke. Terus yang 3, Oke. 31, 32, 33 sampai 36. 36. Terus yang 4, 41, 42 sampai 46. Oke. Lanjut yang 51, 52 sampai 56. Oke. 56. Nah, lanjut lagi yang 61, Oke. 62, Sampai seterusnya sampai 66. 66. Jadi ada sebanyak 6 kali 6, 36 ruang sampel. Nah, yang ditanyakan banyaknya kejadian itu ya, mata dadu berjumlah 7. Nah, kalau dilihat di sini ini jumlahnya berapa? Kalau munculnya 1-1, jumlahnya kan 2. Kalau jumlahnya 7, berarti yang kemungkinan itu 1 sama 6. 1 tambah 6 kan 7, berarti 1 sama 6. Berarti ini NA-nya. Kita mau cari banyaknya kejadian mata dadu berjumlah 7, atau kita misalkan dengan NA. Berarti kan 1, 6, 2, 25, 34, 43, 52, sama 61 ya. 61. Berarti ada 6. Berarti ada 6 kejadian jumlah mata dadu berjumlah 7. Jadi peluangnya itu peluang kejadian A itu kan sama dengan banyaknya kejadian A per banyaknya ruang sampel. Nah, banyaknya kejadian A itu kan ada 6, terus ruang sampelnya ada 6 kali 6, 36. Jadi ada 1 per 6. Jadi peluangnya 1/6. Oke. Oke. Saya boleh sebentar ya. Saya boleh bertanya biar penonton juga jelas. Ini tadi kan 6 ya, bisa dituliskan nggak? 6 nih tadi iya. apa-apa saja? Ini kan cuma sekedar 6 nih. Apa-apa saja tadi, berarti? Nah, berarti kan kejadian A itu kan itu ada berapa aja? 16. 1, 6. 16. Jumlahnya 7 kan? 1 sama 6, 2 sama 5, 25. terus 3 sama 4. Oke. Terus 4 sama 3, itu jumlahnya 7 juga. Terus ada 5 sama 2. Dan Terus yang terakhir ada 6 sama 1. Nah, ini semua jumlahnya 7.
6. 7. Iya, maksudnya ini berjumlah 7. 7. Tapi jumlah itunya. Iya, jumlah dadunya 7. Ini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kejadian mata dadu yang berjumlah 7. Oke, benar. Sip. Oke. Terima kasih, Tria. Jadi, berapa peluang, kita baca lagi soalnya teman-teman, berapa peluang total mata dadu berjumlah 7? Berjumlah 7 berarti dadu 1 ditambah dengan dadu 2. Artinya makanya kita cari ini yang dicari oleh Tria di sini. Ini kejadian yang kita inginkan. Jadi 1 tambah 6, 2 tambah 5, 3 tambah 4, 4 tambah 3, dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan kan 7. 7. Berarti yang kita benar nih secara. Jadi kita inginkan yang 7. Nah, tapi ruang sampelnya itu 2 dadu. 2 dadunya itu dadu pertama isinya 6, dadu kedua isinya 6 juga. Jadi ruang sampelnya cukup kita kalikan aja berarti ya. Kalikan 6 kali 6 sama dengan 36. Sehingga dapat nih 36 di sini. Maka cara nyari peluangnya gampang. Cukup dibagi aja 6/36 atau 1/6. Baik, seperti itu dulu soal yang ini. Nanti kita lanjutkan lagi karena kita perlu kunci yang ketiga. Balik lagi ke Ayo Belajar Matematika. Kita lanjutkan lagi karena kita lanjutkan lagi permainan ini karena kita masih belum mendapatkan gembok yang terakhir. Nah, tadi soal yang tadi sebelumnya kita udah mendapatkan jawabannya ya, yaitu berapa jawabannya? 1/6 ini ya. Berarti kita masukkan nih di sini nih. Kita masukkan di sini 1/6. Oh. Ya. Semoga apakah ini benar? Belum tahu. Nanti kita lihat di ujung apakah benar atau salah. Oke. Sip. Oke teman-teman, ternyata kita masih belum nih. Masih ada satu Masih lagi. ada satu lagi nih, satu gembok lagi yang belum dibuka. Yang belum dibuka. Kita lihat sekitar, ternyata, wah di sana teman-teman. Anggap saja di sana ya. Di sana ada gembok lagi nih. Yang mana gembok ini mengeluarkan soal seperti ini. Berarti siapa tadi yang belum menjawab? Saya. Brandon ya. Oke, Brandon. Jadi soalnya seperti ini. Lempar dadu 20 sisi dan dadu 8 sisi bersamaan. Kira-kira berapa peluang munculnya angka prima pada dadu 20, jadi angka primanya di dadu 20, dan angka genap pada dadu sisi 8, dadu 8. Ini meningkat ya teman-teman, dari soal 1, 2, dan 3, ini sudah meningkat gitu. Oke, gimana Brandon? Coba dilihat-lihat dulu. Kira-kira 20. bagaimana nih nanti Brandon? 20. Dan sisinya 8. Prima. Prima itu apa ya? Prima. Prima itu apa? Prima apa itu ya? Prima dimulai dari angka berapa? Prima nama. Satu Apakah- prima bukan ya? Satu kayak bukan prima. 1. Kenapa Apakah bukan? 1 angka prima? Satu prima nggak? Kenapa bukan? Karena faktornya cuma 1. Emang prima harusnya apa? Faktornya cuma 2 kan? Berarti mulainya dari dua dong ya? Benar ya? Iya. Tadi dari 2. Faktornya 2 sama 1. Berarti yang faktornya 2 gitu ya? Oke, berarti Angka sampai genap dia tuh apa? sampai ke 20 berarti ya kita ceknya. Angka genap? Kalau angka genap? Angka genap? Nah, genap Gampang lah ya. Dari 2 2, 4, daripada 6. 2 berarti. daripada 2. Benar. Oke. Oke. Gimana? Brandon siap Coba. mengerjakannya? Ini kita hapus dulu ya. Oke. Juga hapusnya. Bisa ya. Jadi soalnya agak susah ya, Pak? Ya, soalnya bertambah ya teman-teman. Tadi pertama dadunya cuma 1, yang soal kedua dadunya 2. Yang ini dadunya 2, tapi Tapi beda. dadunya beda. Beda 20 sama 8. Gimana tuh? Oke, ini dadunya beda ya. Jadi ada 2 dadu, teman-teman. Jadi sempat diskusi juga sama mereka kan. Dia mintanya angka prima dan angka genap berarti. Berarti coba kita jabarin dulu ruang sampelnya gitu. Misalnya yang pertama itu ruang sampel dari dadu yang D20, dadu sisi 20. Saya namakan apa ya? S20? S20 ya. S20. Berarti ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya Sampai 20. 20. Benar.
Karena kan dadu sisi 20 nggak mungkin dari 0 kan? Nggak mungkin Dadu itu lempar dari dadu dapat 0 gitu. Atau nggak lempar dadu dapat 21. Nggak mungkin. Jadi kemungkinannya cuma 20 angka ini yang muncul. Sedangkan ruang sampel untuk dadu yang D8, berarti dadunya ada, sisinya ada 8. S8 saya kasih namanya S8 aja biar beda. Berarti dia dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8. Karena nggak mungkin kayak tadi sisinya 8 kita lempar, dapatnya 9 gitu, itu tidak mungkin. Nah, kan kita dapat ruang sampelnya nih. Lalu kita cari berapa peluang munculnya angka prima pada D20. Dan angka genap pada D8. Berarti pertama nih kayaknya kita harus tahu angka prima itu apa gitu. Jadi tadi sempat diskusi juga prima tuh Prima itu teman dimulai saya. dari berapa gitu Oh, kan? kirain nama teman saya. Teman saya ada juga namanya Prima. Oh, Bukan ya? Oke. bukan. Angka prima tapi Angka ini prima ya. ada. Oke. Jadi prima itu kalau dulu kita belajar yang bisa dibagi satu dengan dirinya sendiri ya. Ya. Tapi kalau di matematika tuh definisinya beda lagi. Karena misalnya apa ya? Misalnya 2. 2 itu bisa dibagi 1 dan 2. Wah. 1 dan dirinya sendiri kan. 2 nggak bisa dibagi 3 kan. Ya. 2 nggak bisa dibagi 4 tiga, tapi terusnya. tidak habis. Nah, tapi Lupa itunya. definisi yang pas yang membagi 1 dan dirinya sendiri tuh rusak kalau angkanya 1 gitu. Misalnya 1. Angka 1 ini cuma bisa dibagi 1 kan? Ya. Ya. Dibagi 1 dan dirinya sendiri kan 1. Iya, jadi Berarti dari definisi yang membagi dirinya sendiri dan 1, kontradiktif ya. dia cuma 1, jadi kayak 1 nih nggak mungkin. Jadi kalau di matematika kita ada definisi baru kalau prima itu punya 2 faktor aja. 2 pembagi aja. Sedangkan 1 ini cuma punya 1 pembagi. Ya. Jadi 1 ini bukan prima. Kayak gitu. Berarti dia dimulai dari 2. Dimulai Berarti dari mulai dari dua. 2. Karena kan dimintanya dari dadu 20 kan, berarti 1 ini nggak mungkin berarti. Berarti dari 2. Lalu kita coba 3. 3 bagi 1? Oh bisa. Bisa. 3. Bisa. 3 bagi 2 nggak bisa. Ya. Bukan bilangan bulat. Oke. 1,5 kan, itu bukan bilangan bulat. Nggak bisa, nggak habis dibagi. Berarti hanya bisa dibagi 3 juga. Ada 2, faktornya 1, 2. Ini faktornya juga 1, 3. Oke. Nah, kalau 4 jelas dia habis 1 bisa bagi 4. Oke. 4 bisa dibagi 1 gitu kan. Iya, iya. 4 bisa dibagi 2 juga. 4 bagi 2 kan 2. Ya. 4 nggak bisa dibagi 3 ya. 4 koma hasilnya. Enggak bisa. Tapi 4 bisa dibagi 4 juga. Oke. Ini faktornya 3. Dari definisi kita prima kan cuma punya 2 pembaginya aja. Berarti 4 ini bukan. Gitu. Oh, karena dia lebih dari 2 ya. Karena ada 2, karena ada angka 2 di sini. Iya, ada 2 di Oke. sini. Jadi dia faktornya ada 3. Sedangkan prima kan cuma 2 gitu. Oke. Coba kita 5. Agak dipercepat boleh. 5, dia 1 sama 5 aja pembaginya. Oke, berarti secara keseluruhan prima kalau misalnya langsung itu apa-apa Nah, saja berarti itu? Berarti kan kalau kita cari 1 sampai 20, Ya. kita bisa peroleh kalau prima itu Apa-apa kemungkinannya ada 2, 3, 5, 5, 7, 9 enggak, 11, 13, 17, 19. Oke. Karena cuma angka ini yang punya 2 faktor, 2 pembagi. Berarti ada berapa nih? Ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya? 8. Ada 8. Berarti kejadian prima itu ada 8. Saya misalkan jumlahnya, ini kejadian 1 deh. Jadi jumlahnya itu ada 8. Sedangkan genap pada dadu 8, kalau kita lihat dadu 8 itu ada genap apa aja? Dua. saja? Saya namakan kejadian 2 ya. Kejadian 2 boleh. Kejadian 2 berarti ada 2, 4, 4, 6, Dan 8. Oke, nggak mungkin 10 ya. Ya, karena sampai Berarti jumlah kejadian genap itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya? 4. Jadi ada 4. Nah, kita lihat kita ditanya peluang. munculnya Peluang munculnya angka prima dan
Kalau dan itu berarti peluangnya kalau kita tahu itu dikali ya. Berarti peluang totalnya peluangnya berarti peluang prima tadi 8 bagi 20 berarti ya. 8 bagi 20 dikali peluang genap dari 4 dibagi ruang sampelnya 8. 4 per 8. Ini sebenarnya bisa saya coret aja ini. Jadi tinggal 4 per 20 atau 1 per 5. Jadi peluangnya 1 per 5. Terima kasih Brandon. Oke. Berarti di sini kita masukkan 1 per 5 teman-teman ya. Oke, jadi intinya adalah ganjilnya, genapnya, dan jadi peluangnya di sini teman-teman. Jadi peluang ini kan tadi peluangnya si angka prima ya 8 kan, jumlahnya ada 8 nih. Tapi ruang sampelnya si prima itu kan ada 20 per 20. Dikali dengan dadu genap, angka genap itu ada 4 yang kita ingin kita cari karena genap. Tapi jumlah dadunya kan 8 nih, jumlah mata dadunya. Maka kalau kita kalikan dapatlah 1 per 5. Oke, thank you, terima kasih. Kita udah dapatkan nih kunci ke-3. Sekarang kita masukkan teman-teman. Oke. Tadi kunci yang pertama itu 1 per Berapa tadi? 1 Jawab 1 per 4 ya. Tadi berapa Tria? 1 4. yang pertama siapa? Willy. Oh Willy ya. 1 per 4. 1 per 4. Tria berapa? 1 per 6. 1 per 6. Brandon? 1 per 5. 1 per 5. Oke. Iya. Jeng jeng, kita sudah terbuka. memasukkan. Apakah akan terbuka? Kita sudah memasukkan 3 kunci. 3 kunci. 1 per 4, 1 per 6, 1 per 5. Ini teman-teman, kalau kita salah mendapatkannya, kita tuh nggak bisa keluar dari Kunci studio ini. selamanya. Oke. Jadi kita berharap Benar. benar ya. Deal ya. Iya. Coba kita okekan kunci ini. Apakah benar? Apakah benar? Wah, kita bisa keluar dari sini. Benar. Akhirnya kita bisa keluar dari studio ini dan pulang ke rumah masing-masing karena kita sudah menyelesaikan game escape room ini. Makasih ya teman-teman sudah menjawab benar. Jadi 1/4, 1/6 dan 1/5. Seperti itu. Jadi selamat kita semuanya lolos. Dapat 3 kunci. Baik, jadi apa sih teman-teman yang sebenarnya kita pelajari tadi? Jadi teman-teman di rumah, kita itu sebenarnya sedang mengerjakan peluang. Jadi peluang itu adalah ukuran seberapa besar kemungkinan sesuatu itu akan terjadi. Jadi rumus G2-nya itu peluang, itu gampang sebenarnya. Kejadian yang kita inginkan dibagi dengan semua kemungkinan. Semua kemungkinan. Jadi kayak misalnya dadu koin. Misalnya koin itu angka sama gambar. Otomatis semestanya itu cuma 2, antara angka itu 1, gambar itu 1, jadi sesimpel seperti itulah ya. Oke, jadi gimana teman-teman? Seru, apakah seru game ini, kali ini? Seru ya. Jadi kita berhasil keluar dari room ini dan kita bisa pulang ke rumah masing-masing. Jadi teman-teman juga bisa mencoba lagi di rumah tentang peluang seperti itu. Dicoba lagi di rumah ya. Oke, mungkin cukup sekian episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, tentunya dengan game-game yang lebih menarik, seru tentang matematika. Oke, sampai jumpa teman-teman di rumah. Sampai jumpa.